Setelah sholat, nggak mungkin kepalanya melakukan aktivitas kecuali atas kehendak Allah, menurut ketentuan Allah. Itu sholatnya, rukunya, sujudnya, ada athar, ada tampak, tanda. Di mana tandanya? Tarahum ruk'an sujada, dan mereka berlatih untuk mendapatkan sifat itu dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya. Lalu bermohon kepada Allah untuk mendapatkan keutamaan baik dunia ataupun akhirat. Simahum, ada tanda. Simahum fi wujuhim, di wajahnya. Awas, hati-hati, bukan di keningnya tapi di wajahnya. Simahum fi wujuhihim, ada tanda di wajahnya. Kalau kening itu jabha. Jabha. Kalau wujuh itu jamak dari kata wajah. Apa itu wajah? Nah, kalau tidak tahu katakan apa? Masya Allah. Apa itu wajah? Masya Allah. Baik. Yuk kita tanyakan. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Kita tanyakan kepada Allah. Satu, makna wajah yang pertama itu bagian muka dari kepala kita ini. Quran surah kelima ayat yang ke-6, ketika kita berwudu diminta membasuh wajah. Ya ayyuhalladzina amanu. Quran surah kelima Al-Maidah ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qumtum ilas shalah, pakai alif lam lagi salatnya. Jika Anda ingin menyempurnakan salat, faghsilu, maka mulailah basuh wujuhakum, wajah. Lihat wujuh, simahum fi wujuhihim, faghsilu wujuhakum. Jadi kalau diartikan wajah ini kening di sini, maka Anda wudunya cuma basuh ini aja. Tapi Anda basuhkan keseluruhannya dari batas atas sampai ke bawah. Yang ada jenggotnya di selai-selai juga. Ini menunjukkan wajah makna yang pertama. Yang kedua, wajah itu bisa diartikan adalah bagian yang tampak dari keseluruhan tubuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini wajah. Makanya ketika Anda sholat misalnya, Anda baca doa istiftah, di antara doanya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 1488 dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, bima makna shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha. Beliau membaca doa istiftahnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya hadapkan diri saya sepenuhnya, wajjahtu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau diartikan cuman ini saja, berarti antum ngadep kiblatnya yang ini aja, gitu kan? Begini. Nah, itu bisa salah. Paham ya? Saya pasrahkan diri saya sepenuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya kalau orang mengatakan kalimat wajjahtu, maka dia akan pasrahkan ketentuan dari ujung kepala sampai ujung kaki menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat, nggak mungkin kepalanya melakukan aktivitas kecuali atas kehendak Allah, menurut ketentuan Allah. Matanya hanya akan melihat berdasar ketentuan Allah. Telinganya hanya akan dengar berdasar ketentuan Allah. Bicaranya hanya akan keluar kata-kata berdasar ketentuan Allah. Jadi kalau ada orang sholat bahasa kalimat wajjahtu, setelah sholat lisannya tidak sesuai ketentuan Allah, pandangannya melanggar ketentuan Allah, telinganya melanggar ridha Allah, ada yang salah dalam semua itu. Ada yang keliru. Makanya orang yang benar itu sholatnya, rukunya, sujudnya ada athar, ada tampak, tanda. Di mana tandanya? Nampak dari aura wajahnya, nampak dari sikap-sikap baiknya, tangannya, kakinya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Min atharis sujud, dari bekas sujudnya. Athar yang dimaksudkan di sini dari jejak-jejak sujudnya yang benar. Makanya kata para ulama, yang dimaksud di sini bukan tidak harus tanda yang nampak di kening. Ya, jadi kalau ada orang yang punya tanda di keningnya misalnya, ya tanda hitam dan sebagainya, tapi tidak punya jejak-jejak seperti tadi, jejak sujudnya yang nampak dari aura kebaikan di wajahnya, senyumnya, kalau lihat orang ini teduh, enak, perilakunya baik, itu yang dimaksudkan. Makanya kata para salafus saleh, orang-orang yang banyak sujud di malam harinya itu siang-siangnya akhlaknya mulia, pekertinya baik. Ya, jadi kalau misalnya ada tanda di keningnya, kemudian sikapnya baik, alhamdulillah. Ini bagian dari tanda-tanda kebaikan. Tapi kalau di keningnya misalnya hitam, tapi akhlaknya buruk, baru ketemu sudah kecut, ya ucapan salam gak disapa dan sebagainya, misal, maka itu bukan yang dimaksudkan di sini. Paham? Baik, tapi tidak harus saling mencela di sini. Mungkin dia ketika sujud sejadanya kotor kali ya. Berdampak pada kotornya akhlak. Itu tafsiran antum, belum tentu begitu. Jangan begitu gitu ya. Jidat aja hitam, nggak nyangka tuh. Ketika Anda bilang nggak nyangka, itu Anda sedang nyangka tuh. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.